Selamat berjumpa lagi dengan saya Thomas Lewar dalam pembelajaran Fisika SMA kelas 12 materi listrik statis. Ini adalah video pembelajaran yang ke-12 dalam rangkaian pembelajaran listrik statis. Sebelumnya kita telah mempelajari konsep-konsep dasar energi potensial listrik dan potensial listrik. Sedangkan video pembelajaran kita kali ini kita mengkhususkan diri pada pembahasan soal-soal yang berhubungan dengan energi potensial listrik dan potensial listrik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini, saya ingatkan jangan lupa subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Oke, kita memulai pembelajaran. Nah, kita mulai mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan energi potensial listrik dan potensial listrik. Dan kita mulai dengan contoh 1. Dua muatan listrik masing-masing Q1 30 mikrokolom dan Q2 negatif 2 mikrokolom terpisah sejauh 3 cm. Muatan Q2 kemudian digeser 3 cm menjauhi muatan Q1. Tentukanlah A. Energi potensial listrik kedua muatan sebelum digeser. B. Energi potensial listrik kedua muatan setelah digeser. Dan C. Energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan Q2. Perhatian bahwa soal ini tidak ada gambar, maka untuk membantu kita perlu menggambar soal ini atau mentransfer soal ini dari verbal atau dari kata-kata dalam bentuk gambar. Dan sekarang kita gambar. Oke, kita gambar mulai pertama muatan Q1 30 mikrokolom, kemudian kita gambar muatan Q2 negatif 2 mikrokolom, dan posisi Q2 ini kita beri nama titik A karena nanti Q2 akan digeser, dan jarak antar Q1 dan Q2 adalah 3 cm. Oke, kita perhatikan bahwa data-datanya sudah terwakili. Yang belum adalah 3 cm setelah digeser. Nah, itu kemudian, dan kita mulai dengan diketahui yang pertama Q1 sama dengan 30 mikrokolom atau sama dengan 30 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian kita lanjutkan dengan Q2 sama dengan negatif 2 mikrokolom atau sama dengan negatif 2 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian kita lanjutkan dengan jarak RA sama dengan 3 cm. Perhatikan gambar, atau sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, RA ini adalah jarak antara muatan Q1 dengan Q2 sebelum digeser. Oke, sekarang Q2 kemudian kita geser ke sebelah kanan karena digeser menjauhi muatan Q1 sejauh 3 cm. Maka sekarang kita geser, kita letakkan Q2-nya di sini, dan setelah digeser posisi Q2 ini kita beri nama titik B. Oke, dan antara titik A dan titik B ini adalah 3 cm. Dengan demikian maka RB atau jarak antara muatan Q1 dengan Q2 setelah digeser itu adalah 6 cm atau sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini data-data dari yang sudah kita buatkan sebelumnya, Q1, Q2, RA, RB, dan ditambahkan dengan ini K, konstanta kolom, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian kita lanjutkan dengan ditanya. Oke, nah yang pertama adalah energi potensial listrik kedua muatan sebelum digeser. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Karena ada 3 pertanyaan, maka yang kita kerjakan yang pertama adalah yang ke A, yaitu energi potensial listrik kedua muatan sebelum digeser, dan kita beri nama dia UA. Oke, nah kita gunakan persamaan umum dari energi potensial listrik, yaitu U sama dengan K kali Q1 kali Q2 bagi R12. Nah, sekarang kita jawab. Ya, yang ditanya adalah UA, maka UA sama dengan K kali Q1 kali Q2 bagi RA. Nah, ini kita menggunakan RA dan UA karena bahwa dalam soal ini Q2 akan digeser, sehingga kita menganggap bahwa UA itu adalah energi potensial listrik dari kedua muatan ketika jaraknya RA. Oke, kita masukkan angka-angkanya.
UA sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 30 kali 10 pangkat negatif 6, dan Q2, perhatikan bahwa Q2 ini bernilai negatif atau bermuatan listrik negatif, maka kita gunakan atau tetap masukkan tanda negatif ini, maka muatan Q2-nya adalah negatif 2 kali 10 pangkat negatif 6 bagi dengan jaraknya yaitu 3 kali 10 pangkat negatif 2. Oke, kita pilihkan angka-angka di atas garis pembagi menjadi 9 kali 30 kali negatif 2. Perhatikan, tanda negatif tidak boleh dihilangkan karena energi potensial listrik merupakan besaran skalar, maka dalam perhitungan tanda negatifnya tetap digunakan. Jadi 9 kali 30 kali negatif 2 kali 10 pangkat 9 kurang 6 kurang 6, atau saya ulangi, 9 kali 30 kali negatif 2 kali 10 pangkat 9 tambah negatif 6 tambah negatif 6 bagi dengan 3 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, ini ada angka yang bersesuaian yaitu 30 dengan 3, maka 30 bagi 3 ya dapat 10, maka di atas garis pembagi menjadi 9 kali 10 kali negatif 2, kita dapatkan negatif 180 kali dengan 10 pangkat negatif 3 bagi dengan 10 pangkat negatif 2, maka kita peroleh negatif 180 kali 10 pangkat negatif 3 bagi 10 pangkat negatif 2. Dengan demikian maka kita dapatkan UA sama dengan negatif 180 kali 10 pangkat negatif 3 kurang negatif 2. Oke, ini pangkat eksponennya kita pindahkan di atas garis pembagi, sehingga kita dapatkan hasil akhir atau lebih sederhana yaitu negatif 18 Joule. Artinya bahwa energi potensial listrik antara muatan Q1 dan Q2 sebelum digeser adalah negatif 18 Joule. Dan sekarang kita simpan UA-nya, UA-nya kita simpan karena nanti kita gunakan untuk menentukan kerja yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan Q2 dari titik A ke titik B. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, yaitu menentukan energi potensial listrik kedua muatan sesudah digeser. Nah, saya sebut atau kita sebut dengan nama UB. Dengan menggunakan persamaan dari energi potensial listrik, maka UB dapat ditentukan dengan persamaan UB sama dengan K kali Q1 kali Q2 bagi RB. Nah, UB itu adalah energi potensial listrik yang dimiliki oleh muatan Q1 dan Q2 setelah digeser, atau energi potensial listrik dari muatan Q1 dan Q2 ketika berjarak RB, dan RB-nya di sini adalah 6 cm. Oke, kita masukkan angka-angkanya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 30 kali 10 pangkat negatif 6, Q2-nya ingat negatif 2 kali 10 pangkat negatif 6, tanda negatif tetap tidak kita gunakan, bagi dengan jaraknya 6 cm menjadi 6 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan kita memilah angka-angka di atas garis pembagi. 9 kali 30 kali negatif 2 kali 10 pangkat 9 kurang 6 kurang 6 bagi dengan 6 kali 10 pangkat negatif 2. Perhatikan ini angka 30 di atas garis pembagi dan di bawahnya 6. Bisa kita bagi, maka 30 bagi 6 kita dapatkan 5. Sehingga hasilnya adalah negatif 90 kali 10 pangkat negatif 3 bagi 10 pangkat negatif 2. Oke. Dan ini kita sederhanakan, dia menjadi UB sama dengan negatif 90 kali 10 pangkat negatif 3 kurang negatif 2. Nah, pangkatnya ini negatif 3 dijumlahkan dengan 2, maka kita dapatkan 10 pangkat negatif 1, sehingga UB-nya kita dapat negatif 9 Joule. Oke, kita simpan negatif 9 Joule ya UB-nya. Artinya bahwa setelah Q2 digeser, energi potensial listrik antara Q1 dan Q2 adalah negatif 9 Joule. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, yaitu menentukan energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan Q2. Jadi ketika muatan Q2 digeser, berapa besar energi yang dibutuhkan? Oke,
Nah, untuk menentukan besar energi yang dibutuhkan, kita menggunakan persamaan usaha dalam kelistrikan untuk memindahkan muatan dari suatu titik ke titik yang lain, yaitu V AB sama dengan negatif delta U. Ini kalau kita membacanya adalah kerja untuk memindahkan muatan dari titik A ke B sama dengan negatif dari perubahan energi potensial, atau sama dengan negatif dalam kurung UB kurang UA tutup kurung. UB ini adalah energi potensial akhir dan UA adalah energi potensial listrik awal. Oke, dan kemudian kita masukkan angka-angkanya. WAB sama dengan negatif dalam kurung UB-nya negatif 9 kurang UA-nya negatif 18, sehingga kita dapatkan WAB sama dengan negatif 9 tutup kurung buka kurung negatif 9 tambah 18 tutup kurung, sehingga WAB sama dengan negatif 9 Joule. Artinya bahwa ketika kita memindahkan muatan Q2 dari titik A ke B, energi yang dibutuhkan sebesar 9 Joule. Oke, tanda negatif atau usaha negatif ini nanti dijelaskan pada contoh kedua setelah kita selesai menyelesaikan contoh 1. Oke, dengan demikian contoh 1 sudah selesai, kita lanjutkan ke contoh 2. Dan sebelum kita lanjutkan ke contoh 2, saya ingatkan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Dan sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, pada contoh 2 ini ada dua gambar, ya. Ini gambar yang pertama dan ini gambar yang kedua. Nah, perhatikan antara gambar pertama dan gambar kedua, model bentuknya sama. Yang berbeda cuma bahwa pada gambar pertama muatannya adalah bermuatan listrik positif, sedangkan pada gambar kedua muatannya adalah bermuatan listrik negatif. Dan di sekitar muatan-muatan ini ada dua titik, ada titik A dan titik B, dan gambar kedua pun sama, ada titik A dan ada titik B. Dan jarak dari titik A ke muatan Q sama 4 cm, ini juga sama, dan jarak dari titik B ke muatan juga sama 2 cm, dan gambar kedua pun sama, yaitu 2 cm. Nah, pada gambar ada muatan dan ada titik-titik. Dengan demikian maka yang dikerjakan adalah potensial listrik, ya, bukan energi potensial listrik. Kenapa? Karena untuk mengerjakan soal yang berhubungan dengan energi potensial listrik, tinjauannya adalah dua muatan. Untuk potensial listrik, tinjauannya adalah titik-titik di sekitar muatan. Oke, dengan demikian maka kita kerjakan potensial listrik pada titik A dan B untuk gambar pertama, dan potensial listrik pada titik A dan B untuk gambar kedua. Oke, kita mulai dengan gambar pertama, dan kita mengerjakan potensial listrik pada titik A. VA sama dengan K kali Q bagi RA. Oke, dan kita masukkan angka-angkanya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya positif 100 kali 10 pangkat negatif 6 bagi RA, jarak dari titik A ke muatan Q 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Oke, perhatikan bahwa di sini untuk gambar pertama muatannya adalah positif, maka ini positif, ya. Dan kita lanjutkan sehingga VA-nya sama dengan, perhatikan, 225 kali 10 pangkat 5 volt. Ini diperoleh dari mana? 100 bagi 4 kan 25. 25 kali 9 225. Cara hitung cepatnya, karena 4 kali 9 itu sama dengan, ya, ini 100 bagi 4. 100 bagi 4 adalah 25. 25 kali 9 225. Nah, cara hitung cepatnya adalah 25 kali 9 sama saja dengan 25
25 kali 10, 250 dikurangi 25 dapat 225 kali 10 pangkat 5 volt. Nah, perhatikan, ini pangkat eksponennya 10 pangkat 5 kita jadikan menjadi 10 pangkat 6. Dengan demikian maka kita geser koma ke satu angka ke kiri. Maka VA-nya nilainya menjadi 22,5 megavolt. Ya. Mega itu adalah awalan yang menyertai satuan dengan nilai 10 pangkat 6. Oke, sekarang kita pindah ke gambar yang kedua dan kita tentukan potensial listrik pada titik A. VA sama dengan K kali Q bagi RA sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya perhatikan ini muatannya adalah muatan listrik negatif, maka tanda negatif juga kita gunakan karena potensial listrik dan energi potensial listrik adalah besaran skalar. Sehingga kita masukkan negatif 100 kali 10 pangkat negatif 6 bagi dengan 4 kali 10 pangkat negatif 2. Seperti biasa kita lanjutkan, hasilnya sama hanya berbeda. Di sini tidak ada tanda negatif, di sini ada tanda negatif, dan kita dapatkan VA-nya sama dengan negatif 22,5 megavolt. Oke, sekarang kita tentukan potensial listrik pada titik B untuk kedua gambar. Oke, VB sama dengan K kali Q bagi RB. Kita masukkan angka-angkanya, kan ini angka-angka mudah ya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 100 kali 10 pangkat negatif 6 bagi 2 kali 10 pangkat negatif 2. Oke, maka VB-nya kita dapatkan 450 kali 10 pangkat 5 volt atau sama dengan 45 megavolt. Kemudian kita tentukan VB untuk gambar yang kedua. VB sama dengan K kali Q bagi RB sama dengan, kita masukkan angka-angkanya. Perhatikan bahwa K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dan Q untuk gambar kedua yaitu negatif 100 kali 10 pangkat negatif 6. Ingat, tanda negatif tetap kita gunakan dalam perhitungan, bagi dengan 2 kali 10 pangkat negatif 2. Kenapa? Karena jarak dari muatan ke titik B adalah 2 cm. Maka kita dapatkan VB-nya sama dengan untuk gambar kedua negatif 450 kali 10 pangkat 5 volt atau sama dengan negatif 45 megavolt. Oke, berdasarkan hasil yang kita dapatkan maka kita bisa membuat kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita buat. Yang pertama, perhatikan bahwa di sekitar muatan positif potensial listrik yang kita dapatkan adalah positif. Artinya bahwa muatan positif merupakan potensial listrik tinggi. Saya ulangi, muatan positif merupakan potensial listrik tinggi. Kenapa? Karena ini besaran skalar, bahwa sebuah angka positif misalnya positif 4 dan negatif 4, yang lebih tinggi atau yang lebih besar adalah positif 4. Sedangkan pada muatan negatif, kita dapatkan potensial listriknya baik pada titik A maupun titik B negatif. Dengan demikian maka potensial listrik pada muatan negatif adalah potensial listrik rendah. Oke, itu kesimpulan yang pertama. Nah, sekarang kesimpulan yang kedua. Perhatikan pada gambar yang pertama, kita dapatkan VA 22,5 megavolt, di mana titik A lebih jauh dari titik B letaknya. Titik B, potensial listrik yang kita dapatkan 45 megavolt. Artinya 45 dengan 22,5 lebih besar 45. Artinya titik-titik yang semakin dekat dengan muatan positif, potensial listriknya semakin tinggi. Dan sebaliknya, titik-titik yang di sekitar muatan negatif semakin dekat ke muatan, maka potensial listriknya semakin rendah. Nah, ini coba kita buktikan dengan perhatikan titik A lebih jauh dari titik B.
titik A kita dapatkan potensial listriknya negatif 22,5 megavolt. Sedangkan titik B yang lebih dekat dengan muatan, nilai yang kita dapat atau potensial listrik yang kita dapat negatif 45 megavolt. Perhatikan, dalam perhitungan skalar, negatif 22,5 dengan negatif 45 lebih kecil negatif 45. Artinya bahwa di sekitar muatan listrik negatif, semakin dekat atau titik-titik yang semakin dekat ke muatan tersebut, maka titik-titik tersebut potensial listriknya semakin rendah. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan menentukan beda potensial. Untuk gambar pertama, beda potensialnya VAB sama dengan VB kurang VA atau sama dengan 22,5 megavolt. Saya tidak perlu menjelaskan lagi. VB-nya kan 45 megavolt, VA-nya 22,5, maka hasilnya adalah 22,5 megavolt. Sekarang untuk gambar kedua, VAB-nya adalah VB kurang VA. Kita dapatkan negatif 22,5 megavolt. Perhatikan, VB-nya negatif 45 kurang negatif 22,5 atau sama dengan negatif 45 tambah 22,5. Kita dapatkan negatif 22,5 megavolt. Oke, kita lanjutkan dan kita kembalikan data tadi, yaitu beda potensial antara titik A dan B untuk gambar pertama dan juga untuk gambar kedua. Nah, pada gambar pertama, beda potensial antara titik A dan B yaitu 22,5 megavolt, sedangkan untuk gambar kedua, beda potensial listrik antara titik A dan B negatif 22,5 megavolt. Nah, setelah itu kita alihkan megavolt dalam bentuk 10 pangkat, meganya 10 pangkat 6, dan ini juga sama, meganya kita ganti dengan angka atau nilai 10 pangkat 6. Oke, yang berikut kita lanjutkan. Nah, pada gambar pertama dan gambar kedua, suruhannya sama, yaitu tentukanlah usaha untuk memindahkan muatan uji Q0 sama dengan 1 mikrokolom dari titik A ke titik B. Jadi pada gambar pertama juga sama dan gambar kedua pun sama. Dengan demikian maka usahanya kita gunakan persamaan, ya, WAB sama dengan negatif delta U atau sama dengan negatif dalam kurung Q0 kali VAB. Perhatikan sama ya, persamaannya sama. Jadi kerja untuk memindahkan muatan dari titik A ke B sama dengan negatif dari perubahan energi potensial listrik atau sama dengan negatif dari besar muatan tersebut dikalikan dengan beda potensial listrik antara kedua titik tersebut. Oke, perhatikan, kita masukkan angka-angkanya. Untuk gambar pertama, perhatikan gambar pertama, WAB-nya sama dengan negatif kurung siku dalam kurung 1 kali 10 pangkat negatif 6. Kenapa muatan ujinya 1 mikrokolom dibuatkan menjadi 1 kali 10 pangkat negatif 6 kali VAB-nya sama dengan 22 kali 5 kali 10 pangkat 6. Oke, 10 pangkat negatif 6 dengan 10 pangkat 10 pangkat negatif 6 dengan 10 pangkat 6, kalau dikalikan maka kita dapatkan 10 pangkat 0 atau sama dengan 1, sehingga WAB-nya, perhatikan untuk di sebelah kiri bagian ini kita dapatkan negatif 22,5 Joule. Nah, sekarang kita pindah ke gambar sebelah kanan. Perhatikan, ini VAB-nya negatif 22,5 kali 10 pangkat 6, ya. Maka kita dapatkan negatif kali negatif, kita dapatkan positif 22,5 Joule. Nah, perbedaannya adalah, perhatikan, pada gambar pertama untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B kita dapatkan kerja atau usahanya negatif 22,5 Joule. Sedangkan pada gambar B untuk memindahkan muatan
Q0 1 mikrokolom dari titik A ke titik B, kerjanya adalah positif 22,5 Joule. Nah, artinya seperti ini. Ketika usaha bernilai atau ketika usaha itu negatif, maka kita membutuhkan usaha luar, ya. Sedangkan ketika usaha positif, kita tidak membutuhkan usaha luar. Dengan sendirinya muatan Q0 ini melakukan usaha. Nah, sekarang perhatikan bahwa ketika kita memindahkan muatan Q0 dari titik A ke titik B di sekitar muatan positif, maka kita membutuhkan, tanda negatif ini artinya kita membutuhkan energi sebesar 22,5 Joule. Sedangkan ketika kita memindahkan muatan Q0 1 mikrokolom ini dari titik A ke titik B mendekati muatan Q yang merupakan muatan negatif, kita tidak membutuhkan energi dari luar atau usaha luar, tetapi muatan itu dengan sendirinya berpindah dari titik A ke titik B. Kenapa demikian? Karena ketika kita memindahkan muatan ini kan muatan positif, Q0 ini kan positif. Dengan demikian maka muatan Q akan menolak muatan Q0. Maka ketika kita memindahkannya mendekati muatan Q besar ini, maka kita membutuhkan energi dari luar atau kita membutuhkan kerja dari luar. Kenapa? Kita melakukan usaha dengan berlawanan dengan kerja oleh gaya listrik yang menolak muatan Q0. Berbeda dengan ini. Gambar kedua, ketika kita memindahkan muatan Q0 dari titik A ke titik B, gampang. Ya, ketika kita letakkan Q0 di titik A dan kita lepaskan, maka dengan sendirinya Q0 akan berpindah. Tidak perlu kita gunakan usaha atau kerja dari luar untuk memindahkannya dengan sendirinya. Kenapa? Karena titik A merupakan, perhatikan gambar pertama, di sekitar muatan positif, titik A merupakan potensial listrik rendah, dan titik B merupakan potensial listrik tinggi. Maka untuk memindahkan muatan dari potensial listrik rendah ke potensial listrik tinggi dibutuhkan energi dari luar atau kerja dari luar. Sedangkan untuk titik-titik di sekitar muatan negatif, titik A merupakan potensial tinggi dan titik B merupakan potensial listrik rendah. Maka muatan Q0 tidak perlu kita gunakan energi luar untuk memindahkannya. Muatan Q0 dengan sendirinya berpindah dari potensial listrik tinggi ke potensial listrik rendah. Oke, itu beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil atau kita petik dari contoh yang kedua. Dan sekarang kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Dan sebelum kita lanjutkan ke contoh yang ketiga, saya ingatkan jangan lupa subscribe. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. 3 muatan listrik Q1 positif Q, Q2 positif 3Q, dan Q2 ini minta maaf ini Q3 ya, dan Q3 negatif 5Q yang letaknya segaris seperti tampak pada gambar. Minta maaf ini ada sedikit kekeliruan dalam pengetikan, ini muatannya juga pengetikannya double, dan ini seharusnya Q3. Perhatikan ini adalah Q3. Nah, tentukanlah energi potensial listrik sistem. Dan yang kedua atau ke B, potensial listrik pada titik B. Nah, soalnya sudah ada gambar, perhatikan ada Q1 sama dengan positif Q, Q2 positif 3Q, dan Q3 negatif 5Q. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Nah, gambarnya tetap kita bawa. Nah, kita mulai dengan pertama penyelesaian menentukan energi potensial sistem. Diketahui Q1-nya positif Q, Q2-nya positif 3Q, Q3-nya, minta maaf ini Q3, ini negatif 5Q, R12, perhatikan R12 itu jarak antara Q1 dengan Q2, yaitu A, perhatikan 0,5 tambah 0,5, kita dapatkan A. Kemudian R13 jarak dari Q1 ke Q3 2A, 2A ini kita peroleh Q1 ke Q2 ini A, dilanjutkan lagi Q2 ke Q3A, maka menjadi 2A.
sedangkan R23 jarak dari Q2 ke Q3 adalah A. Yang ditanya energi potensial listrik sistem. Ya, ini energi potensial listrik sistem. Oke, kita lanjutkan. Dijawab. Oke, kita gunakan untuk menentukan energi potensial listrik sistem untuk 3 muatan ini. Maka US sama dengan U12 tambah U13 tambah U23. Perhatikan. Nah, energi potensial listrik itu melibatkan 2 muatan, sedangkan pada gambar kita ada 3 muatan, maka kita di sini ada 3 energi potensial. Yang pertama Q1 dengan Q2, yang kedua Q1 dengan Q3, dan yang ketiga adalah Q2 dengan Q3. Oke, setelah itu kita jumlahkan seperti biasa karena energi potensial listrik adalah besaran skalar. Maka US sama dengan U12 tambah U13 tambah U23. Oke, kita lanjutkan. Nah, U12 sama dengan K kali Q1 kali Q2 bagi R12 tambah U13 K kali Q1 kali Q3 bagi R13 tambah dengan U23 nya adalah K kali Q2 kali Q3 bagi R23. Oke, sekarang kita masukkan. Perhatikan K ini, soal ini besaran-besarannya tidak dalam bentuk angka-angka, misalnya muatan tidak dalam bentuk berapa kolom, dan A-nya ini jaraknya tidak dalam bentuk berapa sentimeter atau berapa milimeter, tetapi dalam bentuk simbol. Oke, sehingga kita masukkan K-nya tetap K, Q1-nya Q, Q2-nya positif 3 Q, bagi dengan jarak antar Q1 dengan Q2, yaitu A. Ditambah dengan, perhatikan, K tetap K, Q1-nya Q, Q3-nya negatif 5Q bagi dengan jarak antara Q1 dengan Q3 yaitu 2A. Dijumlahkan dengan K kali Q2-nya ini positif 3Q, Q3-nya adalah negatif 5Q bagi dengan A. Oke, kita lanjutkan. Ya, maka kita selesaikan. Yang bagian ini menjadi 3 kita pindahkan ke depan, maka 3 kali K kali Q kuadrat, Q kali Q menjadi Q kuadrat, dan yang ini negatif 5, maka ini kita buatkan negatif 5K kali Q kuadrat bagi 2A. Kemudian yang ini 3 kali negatif 5 kita dapatkan negatif 15K kali Q kuadrat bagi dengan A. Nanti kemudian kita akan samakan penyebutnya ya. Ini persamaan terakhir dan kita samakan penyebutnya dengan 2A. Maka US sama dengan, perhatikan baik-baik, kita samakan penyebutnya dengan 2A. Nah, AA-nya sudah ada, kita samakan, tambahkan dengan 2 di sini. Maka kita buatkan menjadi 6K Q kuadrat bagi 2A kurang 5K Q kuadrat bagi 2A kurang 30K Q kuadrat bagi 2A. Supaya, perhatikan, ini karena supaya menjadi 2A, maka pada, perhatikan yang ini, pada di bawah garis pembagi kita tambahkan dengan 2. Maka pada angka di atas garis pembagi kita kalikan dengan 2. Nah, ini kan 2 kali A. Ya. Ini tetap, sedangkan yang ini, perhatikan, di bawah garis pembagi kita kalikan dengan 2. Jadi karena sudah memiliki A, tinggal dikalikan dengan 2 supaya sama dengan yang di tengah. Maka angka yang di atas garis pembagi yang tadinya 15 kita kalikan dengan 2 lagi menjadi 30. Oke, sekarang tinggal kita kurangkan seperti biasa. Kita kurangkan pembilangnya, penyebutnya tetap 2A, maka kita dapatkan energi potensial sistem sama dengan negatif 29K Q kuadrat bagi dengan 2A. Dan ini satuannya dalam Joule. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu menentukan potensial listrik pada titik P. Perhatikan, diketahui tetap Q1 positif Q, Q2 positif 3Q, Q3 positif, minta maaf, Q3 negatif 5Q. Nah, ini masih salah pengetikan, tidak apa-apa, ini Q3 sama dengan negatif 5Q. Kemudian ketika kita mengerjakan
soal energi potensial listrik, maka jaraknya dalam bentuk jarak muatan satu dengan yang lainnya, misalnya R12, R13 dan seterusnya. Tetapi untuk potensial listrik maka jaraknya dari titik ke muatan, maka jaraknya kita buat simbol R1, R2, R3 dan seterusnya. Perhatikan, karena ini ada 3 muatan, maka kita buatkan 3 jarak, yaitu R1, R2, dan R3. Nah, R1 adalah jarak dari titik P ke muatan Q1, yaitu 0,5A. Perhatikan, titik P ke muatan Q1 0,5A. Kemudian R2 jarak dari Q2 ke titik P juga 0,5A. Sedangkan jarak dari Q3 ke titik P yaitu R3 sama dengan, perhatikan, jarak dari sini ke sini, ini A ditambah dengan 0,5A, kita dapatkan 1,5A. Nah, yang ditanya adalah potensial listrik pada titik P. Oke, tinggal kita kerjakan. Oke, VP sama dengan, karena ini potensial listrik adalah besaran skalar, maka tinggal kita jumlahkan seperti biasa. VP sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Oke, kita lanjutkan. Maka VP sama dengan K kali Q1 bagi R1 untuk V1, sedangkan V2 nya K kali Q2 per bagi R2, dan V3 nya K kali Q3 bagi R3, sehingga VP nya sama dengan K kali Q1 bagi R1 tambah K kali Q2 bagi R2 tambah K kali Q3 bagi R3. Oke, sekarang kita masukkan K tetap K karena ini masih dalam bentuk simbol. Q1 nya Q bagi R1 nya, perhatikan, 0,5A tambah dengan K kali Q2 nya ini 3Q positif ya, bagi dengan R2 nya jaraknya ini 0,5A tambah dengan K kali Q3 nya ini negatif 5Q, maka tetap tanda negatif kita gunakan, bagi dengan jaraknya 1,5A. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, maka kita kalikan di atas garis pembagi ini K kali Q, yang ini 3K kali Q, dan yang ini negatif 5K kali Q. Perhatikan tanda negatifnya sudah saya buatkan. Dan sekarang saya lanjutkan. Nah, ini kita samakan penyebutnya dengan 3A. Ya, kita samakan penyebutnya dengan 3A. Atau bisa juga kita samakan penyebutnya dengan 1,5A. Boleh, tergantung dari kecakapan Anda dalam menyelesaikan soal. Oke, sekarang VP sama dengan 6 kaki bagi 3A tambah 18 kaki bagi 3A kurang 10 kaki bagi 3A. Oke, perhatikan ini 3A ini 1,5A. Maka 3A bagi 1,5 dapat 2. 2 kali 5 dapat 10. Ingat tanda negatifnya tetap. Kemudian ini 3A bagi 0,5, A sama dengan 6. Maka 6 kali 3 18. Dan yang ini seperti biasa 3A bagi 0,5 dapat 6 juga. Maka yang tadinya hanya kaki atau koefisiennya 1, maka 6 kali 1 kita dapatkan 6 kaki. Oke, kita lanjutkan. Dengan demikian setelah itu kita jumlahkan, kita dapatkan VP sama dengan 14 kaki bagi 3A, dan ini satuannya dalam volt. Oke, dengan demikian maka pembelajaran kita kali ini sampai di sini, dan kita akan melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu masih dengan energi potensial listrik dan potensial listrik, tetapi kita menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kedua materi tersebut, tetapi khusus untuk sistem muatan yang segitiga dan segi empat. Oke, sebelum saya minta Anda kalau bisa subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Minta maaf kalau ada kekeliruan dalam pengucapan dan pengetikan. Terima kasih.